Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, ini rutinitas aku mulai di jam 6 pagi teman-teman. Nah, ini masih betul-betul kepagian. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ini di kondisi sekitar tempat tinggal aku belum pada kebangunnya teman-teman, karena ini juga masih jam 6 pasan. Aku tuh mau keluar lorong untuk beli tahu sama si tulang ayam ya teman-teman. Aku sengaja mau keluar lebih cepat untuk nungguin si tukang tahunya, karena dia itu datangnya kalau enggak jam 6 lewat 15-an, dia itu datang sebelum jam 6 teman-teman. Jadi untuk antisipasi supaya kita bisa beli tahu, bisa dapat si tukang tahunya, itu kita keluar lorong nungguin lebih cepat. Nah, di sini sebenarnya aku sama tante aku ya, tapi tante aku mau jalan-jalan dulu ke sana katanya karena si tukang tahunya juga belum datang. Nah, ini bener-bener deh si jalanannya itu masih sunyi banget karena ini masih jam 6 pagi ya teman-teman. Nah, itu tante aku lagi jalan-jalan dulu karena hari ini aku ada planning mau membuat si tahu isi, karena beberapa hari yang lalu kan aku sempat buatin untuk anak-anak si tahu isi tersebut ya teman-teman. Nah, karena hari itu aku cuma beli tahunya Rp5.000, jadinya cuman sekitar 19 buah. Nah, itu menurut suamiku kurang teman-teman, karena dia aja makannya itu hampir berapa ya? Ada salah dia itu makannya 8 potong teman-teman. Nah, di situ aku kayak ada rasa nggak enak juga ngebuat cemilan itu kesukaan anak-anak sama Pak suami dalam jumlah yang sedikit ya teman-teman. Nah, itu sih nggak nyampe malam karena abis digoreng langsung makan, goreng lagi, makan lagi. Nah, itu gorengannya nggak sampai sore pun udah habis. Nah, hari ini aku mau kepikiran lagi ya, mau buatin si tahu isi untuk mereka. Nah, ini udah nyampe rumah. Tadi juga waktu pulang sempat beli kue ya. Ini aku beli kue pawa. Ini namanya kue pawa ya teman-teman kalau di tempat aku. Sama aku juga beli donat. Tadi sih rencana mau beli kue pawanya itu Rp10.000 ya teman-teman. Cuma yang ada itu bukan yang ada sih, cuma yang baru mateng itu ini ya cuma 5 buah. Nah, ini untuk nambahinnya pakai donat aja, karena kan kalau nggak salah sih harganya itu 5.000 per 4 buah ya teman-teman untuk si kuenya. Nah, ini sisa 7 buah. Tadi juga udah dimakan sama Pak suami untuk si kue pawanya. Nah, ini untuk teh aku sama kopinya Pak suami udah aku siapin. Karena hari ini tuh Pak suami piketnya malam, masuknya jam 11 malam. Jadi katanya mau narik ojolnya lebih pagi lagi Bun, supaya bisa pulang cepat ya untuk istirahat, tidur sebentar langsung pergi lagi. Nah, ini aku mau siap-siapin dulu untuk seragam sekolah anak aku si Eca, karena dia juga belum pergi ya teman-teman, karena ini juga baru jam berapa ya, ini 6:30 pun belum ada ya teman-teman. Nah, ini aku paksain dulu supaya ngemil-ngemil dulu sebelum berangkat ke sekolah, tapi seberapa keras pun aku memaksakannya untuk ngemil, dia itu tetap aja nggak mau bawa sejenis kue gitu ya teman-teman. Nah, katanya dibawain bekal aja Bun. Jadi tadi tuh aku udah udah siapin bekal seperti biasa, aku ceplokin telur aja. Menu bekalnya sih cuma 2 macam ya teman-teman. Kalau bukan mie goreng instan itu pakai telur ceplok. Nah, ini sebelum Pak suami mandi, sebelum dia pergi, aku mau mengungkapkan perasaanku, keinginanku saat ini ya teman-teman. Nah, aku tuh mau ngerubah posisi meja kompor aku ke sebelah kanan ya, kalau nggak salah sebelah kanan ya teman-teman. Karena menurut aku sih dalam keadaan menghadap ke sana itu, terus lampunya ada di belakang aku, kayaknya menghalangi aku ya, menghalangi pandangan aku saat memasak teman-teman. Jadi
Di sini aku mau sampein ke dia, aku berunding aja katanya. Itu sih buat mejanya gampang ya Bu, cuman sediain dulu untuk si bahan-bahannya. Nah maksud aku itu kan di depan itu banyak banget kayu-kayu balok-balok yang gak kepake. Nah maksud aku tuh pakai dulu yang bisa kepake ya nggak usah beli teman-teman. Tapi kata Pak suami, nah kalau kita pakai kayu bekas yang ada di depan itu tahannya cuma berapa lama. Nah sedangkan kita ini kan mau pakainya untuk keadaan kompor yang masih panas ya teman-teman. Nah otomatis kita pakai bahannya pun yang harus kuat. Jadi kata Pak suami sabar aja dulu, nanti kalau ada waktu terus bahannya juga udah ada, pasti aku buatin meja untuk kompornya. Nah di video hari ini sebenarnya aku mau curhat ya teman-teman. Di sini aku mau sharing sepengalaman aku selama setahun ini jadi konten kreator, khususnya untuk youtuber pemula banget ya seperti aku. Nah aku itu bergabung bukan bergabung sih, udah sering nonton video vlog teman-teman yang mungkin udah subscribernya udah puluhan, ribuan, bahkan ratusan ya teman-teman. Nah aku tuh udah sering nonton daily vlog itu sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru kepikiran mau buat konten sendiri, mau buat channel YouTube sendiri itu pada tahun 2022 kalau nggak salah bulan 5 ya teman-teman. Nah setelah aku mengetahui kalau jadi konten kreator itu di YouTube itu bisa menghasilkan uang, nah disitulah aku kayak punya keinginan besar banget ya, harapan aku teman-teman di channel YouTube aku ini. Karena dulu kan aku juga sebagai seorang perempuan tulang punggung keluarga, tapi setelah berumah tangga semuanya berubah drastis ya teman-teman. Nah mungkin ada juga teman-teman yang mengalami nasib seperti aku, bukan nasib yang buruk sih ya, enggak ya teman-teman. Kita ambil sisi positifnya aja, karena maksudnya dulu kan kita bisa berpenghasilan, nah untuk mungkin ngasih-ngasih ke orang tua, ngasih ke adik-adik, saudara, bahkan keluarga yang lain itu kayak lebih ringan ya teman-teman. Nah beda kalau kita udah bersuami terus nggak berpenghasilan, itu beda banget ya teman-teman. Nah itulah yang aku rasakan hampir beberapa tahun ini. Nah setelah aku mengetahui bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang, nah semenjak tahun 2022 kemarin di bulan 5 itu aku memutuskan membuat channel YouTube sendiri. Nah disitu aku benar-benar bingung ya teman-teman, untuk bicara saja aku nggak tahu aku mau ngomong apa, mau ngeditnya gimana, ngerekamnya juga nggak tahu caranya gimana. Jadi untuk 1 bulan lebih itu khusus aku gunain untuk belajar aja teman-teman, belajar ngedit, belajar ngomong, belajar bagaimana caranya supaya video kita itu, konten kita itu kayak ada isinya ya teman-teman, ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang menonton channel YouTube kita. Setelah aku cukup tahu beberapa banyak hal ya teman-teman, nah untuk bulan berikutnya aku coba-coba ngerekam sendiri, walaupun nggak begitu maksimal ya cara aku di situ pun. Untuk konten pertama aku, video pertama aku nggak ngomong ya teman-teman, karena benar-benar aku tuh nggak tahu mau ngomong apa, mulainya dari mana, bahasnya apa. Nah jadi untuk video pertama aku itu nggak ada suaranya teman-teman. Nah kalau teman-teman penasaran bisa buka-buka untuk video aku yang pertama. Nah alhamdulillah sih untuk 1 tahun berjalan sampai sekarang itu aku udah memiliki 500 lebih subscriber ya teman-teman. Walaupun masih jauh dari kata cukup, tapi aku sangat berpegang teguh pada keyakinan bahwa nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Nah itu pun yang aku pelajari dari konten kreator lainnya, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai vlog, daily vlog yang lainnya teman-teman, yang
selalu menguatkan youtuber-youtuber pemula seperti aku bahwa kita tuh nggak harus berharap banyak ya, yang jelasnya kita tuh usaha. Nah untuk jam tayang sendiri pasti akan naik sendirinya kalau memang video kita itu bisa menghibur seseorang ya. Kita itu konsisten bisa ngupload video minimal sehari sekali. Nah itulah yang aku terapkan beberapa bulan ini dan hasilnya lumayan lah teman-temannya, walaupun masih jauh dari kata monetisasi. Semoga saja sih teman-teman yang nonton video aku ini bisa mendukung channel YouTube aku ya teman-teman, agar bisa berkembang, karena tujuan aku yang utama itu membuat channel YouTube seperti ini itu benar-benar ingin menghasilkan sesuatu yang bisa menolong orangnya teman-teman, khususnya di masalah keuangan tentunya, karena aku sih juga sering mengalami yang namanya masalah keuangan yang sempit ya teman-teman, itu sering sekali. Nah mudah-mudahan dengan aku membuat channel YouTube ini, dengan adanya teman-teman semua yang nonton, bila mana teman-teman semua menyukai video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Beri aku dukungan teman-teman semua supaya lebih bisa bekerja keras lagi di dunia per YouTubean, walaupun aku udah menjalaninya hampir setahun lebih ya teman-teman, dan itu udah setengah jalan. Insya Allah tahun ini bisa kecapai teman-teman, amin ya Allah. Karena jam tayang aku sekarang sih masih ratusan ya teman-teman, belum sampai seribuan, itu belum. Dan subscriber sendiri itu masih di angka 500-an 8 kalau nggak salah. Nah semoga saja teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku bisa di subscribe dong teman-teman. Aku adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang memulai karir di dunia per YouTubean sebagai YouTuber pemula. Nah aku tinggal di kota Makassar ya teman-teman, barangkali ada warga Makassar, ada warga Sulawesi Selatan yang menonton channel YouTube aku, ayo dong di subscribe, bantu aku mengembangkan channel YouTube aku ya teman-teman. Nah sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Semoga saja bisa memetik pelajaran dari apa yang selama ini aku berikan melalui konten-konten aku. Semoga saja sih semuanya selalu bersifat positif ya teman-teman, tanpa adanya sifat-sifat negatif yang bisa membuat kita makin gak sejahtera aja, gak nyaman aja. Pokoknya kita sih cari yang aman-aman aja ya teman-teman, sederhana tapi bahagia itu lebih penting dari segalanya. Dan ingat, sehat-sehat ya semua, semoga semuanya diberikan kemudahan di setiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We talk on the phone.